Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita jadi pertemuan yang penuh barokah. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul di rumahnya Allah di majelis ilmu, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, maka dalam perkumpulan itu Allah turunkan sakinah. Allah karuniakan kepada kita ketenangan. Allah curahkan rahmat. Dan Allah sebut siapapun yang hadir dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan tiap langkah Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini Allah catat sebagai amal soleh. Tiap langkahnya dari rumah Allah catat jadi penggugur dosa. Apalagi saya dengar ada yang dari jauh ini ya. Ada rombongan satu bis dari Kuningan. Mana boleh? Rombongan Kuningan? Oh Masya Allah. Makin jauh makin besar pengorbanannya. Mudah-mudahan makin besar pula amal soleh yang Allah catatkan. Insya Allah. Ayah bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengupas satu tema yang sangat penting. Gimana nih kita jadi hamba yang mudah-mudahan senantiasa ditolong sama Allah. Butuh gak sih Bapak Ibu ditolong Allah? Saya ingin mulai bahasan sebagai awalan dengan sebuah statement yang mari sama-sama kita sepakati dulu nih. Apa itu? Saya bahkan kepengen bersumpah di hadapan Anda pagi-pagi ini Bapak Ibu. Sumpah apa Ustaz? Demi Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Setuju? Saya ulang ya Bapak Ibu. Demi Allah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih kita butuhkan melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Dalam urusan sekecil apapun Bapak Ibu, kita tuh gak bisa kalau Allah gak nolong. Betul ya? Coba, kalau kita dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Jawabnya sama ya, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita jawab? Jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Ketika diajak sholat nih Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Bahkan untuk sholat ya, untuk ibadah, untuk berada di jalan yang lurus, kita tuh butuh ditolong sama Allah. Apalagi hayya 'alal falah.
Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita ini bodoh Bapak Ibu, kecuali Allah tunjuki jalan. Kita ini lemah kecuali Allah titipkan kekuatan. Kita ini fakir, nggak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan. Dan kita ini nggak bisa. Nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali Allah tolong. Jadi hayya 'alal falah itu ajakan untuk menang. Al-falah, falahun, itu dalam bahasa Arab lengkap. Sukses plus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan, menemukan kedamaian, menemukan kesuksesan, kita berstatement la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa kecuali Allah tolong. Maka bahasan tentang pertolongan Allah itu menjadi bahasan yang sangat fundamental. Sebelum kita nanya yang lain, pertanyaan pertama yang perlu berusaha kita temukan jawabannya itu adalah gimana ya supaya dalam setiap gerak langkah kita ditolong sama Allah. Nah, sebagai bahasan awal ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa kesadaran. Ada beberapa kesadaran yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita masuk ke dalam zona pertolongan Allah. Ya. Yang pertama, pintu gerbang paling awal, Bapak Ibu. Kalau kita ngaku kita ini orang beriman, pintu gerbang paling awal untuk ditolong sama Allah itu adalah doa. Coba diulang. Bahkan kata Nabi, doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Datang minta. Coba diulang. Datang minta. Dan ketika kita ngebahas tentang doa yang diijabah, biasanya apa yang suka kita temukan? Ada dua paling tidak nih Bapak Ibu. Tapi ada satu yang sering dilupakan. Yang pertama itu kalau enggak faktor waktu, yang kedua faktor tempat. Itu yang sering dibahas. Yang pertama faktor waktu. Betul. Memang ada waktu-waktu yang kalau kita berdoa saat itu, semakin besar kemungkinan diijabah sama Allah. Betul ya? Kapan aja? Coba sebutin. Satu. Hah? Sepertiga malam terakhir. Yes. Itu golden moment. Bahkan dalam beberapa riwayat, kata Nabi, Allah itu sampai turun ke langit bumi, menanti mana hamba-hambaku yang bangun dan meminta sesuatu, maka Allah akan berikan. Jadi yang pertama, ini waktu-waktu mustajabnya doa. Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi? Antara azan dan iqamah. Itu memang semacam privilege ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk yang hadir tepat waktu memenuhi panggilan Allah. Jadi manfaatkan betul. Ini kalau perlu ditandai nih Bu, Pak. Dalam keadaan kita butuh ditolong sama Allah, tandai ini waktu-waktu ini, waktu-waktu mustajab. Yang kalau kita berdoa pada saat itu, besar kemungkinan diijabah sama Allah. Kapan lagi? Masih banyak. Hari Jumat pada asar, betul Pak. Kalau perlu Bu, pasang alarm. Ini Anda kalau cek handphone saya ya Bu, Pak. Saya itu setiap hari Jumat pada asar itu pasang alarm. Ini boleh ditiru ya Bu. Jam 16, 16.30 setiap hari Jumat. Itu bunyi itu handphone saya. Itu buat ngingetin bahwa pada saat itu salah satu golden moment tadi. Waktu yang penuh barokah. Dan kalau kita meminta kepada Allah yang baik-baik, besar kemungkinan diijabah. Masih banyak. Kapan lagi? Ketika turun hujan, betul Bu. Karena ketika hujan turun itu, rahmat Allah juga sedang turun. Jadi kalau hujan turun, sempatkan waktu, mengangkat tangan, minta yang baik-baik. Ketika sedang safar, betul ya? Ketika sedang dizolimi, wah ini ngeri nih. Dalam keadaan dizolimi itu,
Nggak ada hijab tuh antara seorang hamba dengan Robnya. Makanya banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Dari depan kelihatan wajah-wajah terzolimi sepertinya ini ya. Wajah-wajah banyak masalah. Ah, itu faktor waktu. Ada lagi yang kedua, faktor tempat. Yang membuat doa seorang hamba itu diijabah sama Allah. Di mana aja? Di Mu'tazam, betul. Di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah di Mekah. Kalau di Madinah di mana? Di Raudhah, di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat hari Arafah. Ya, ada beberapa waktu dan beberapa tempat yang itu besar kemungkinan doa seorang hamba itu punya kekuatan untuk mengubah hidup. Tapi ada satu yang jarang dibahas. Nah, ini yang pengen saya tekankan nih Bapak Ibu. Selain faktor waktu dan faktor tempat, ada satu yang jarang dibahas. Padahal ini powerful. Satu hal ini begitu kuat untuk menjadikan doa seorang hamba itu bertenaga, mengubah hidup. Siapa yang bisa nebak? Kira-kira faktor apa? Hah? Faktor rasa. Coba diulang sama-sama. Faktor rasa. Karena Nabi SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahid. Kata Nabi, ketahuilah Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi ini perlu kita perhatikan nih, ayah bunda. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, datang minta lewat doa. Nah sekarang pertanyaannya, doa seperti apa Ustaz? Doa seperti apa yang itu betul-betul punya kekuatan untuk mengubah hidup? Nah di antara faktor pentingnya adalah faktor rasa. Ada dua rasa nih Bapak Ibu. Dua kesadaran yang perlu kita tumbuhkan dalam diri untuk membuat doa-doa kita ini sebagai seorang hamba itu tembus langit, kata para ulama. Dua rasa yang paling penting. Dua rasa itu adalah rasa hina, rasa butuh. Coba diulang lagi. Rasa hina. Ini dengan sengaja ya saya minta Anda mengulang apa yang saya sampaikan supaya membekas di hati. Jadi kesadaran atas kehinaan diri di hadapan Allah dan kesadaran bahwa kita tuh sebagai seorang hamba senantiasa butuh ditolong sama Allah. Itu dua rasa yang akan membuat doa kita, Bu, Pak, kata para ulama, bertenaga, mengubah kehidupan. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, rasa apa tadi? Jadi kata para ulama, Bapak Ibu, kalau ada seorang hamba yang datang kepada Allah dengan membawa segala kehinaan dirinya, ya Allah, hamba ini banyak dosa, ya Rabb. Rabbana zolamna anfusana. Rabbi inni zolamtu nafsi. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doa-doa indah Bapak Ibu. Yang membuat munajat kita itu punya power untuk mengubah hidup. Bahkan kata para ulama, air mata penyesalan seorang pendosa itu jauh lebih dicintai Allah dibandingkan bangga dirinya ahli ibadah. Jadi kalau kita merasa masih belum cukup baik dalam amal soleh, dosa masih banyak, maka datanglah kepada Allah dengan segala kehinaan diri. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, Bapak Ibu, dalam keadaan seterpuruk apapun, kita nggak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu
min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ada satu syair Bapak Ibu, satu tulisan bagus banget dari salah seorang sahabat yang mohon izin saya bacakan untuk Anda. Boleh ya? Judul syairnya itu, apakah Allah mencintaiku? Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini merayuku untuk introspeksi. Pernah gak sih Bapak Ibu kita bertanya, iya ya, apakah Allah mencintaiku? Kemudian dalam tulisan ini, aku berusaha menemukan jawabannya dengan membuka lembaran demi lembaran di dalam Quran. Dan aku menemukan sebuah ayat, Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian aku melihat diriku. Kok aku merasa ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari sabar. Sepertinya ayat ini bukan untukku. Kemudian aku buka lagi lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan aku menemukan sebuah ayat, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Aku lihat diriku, aku pun merasa kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Aku masih jauh dari derajat ihsan. Tapi aku teruskan berusaha menemukan jawabannya dengan membuka lembaran-lembaran lain dalam Quran. Aku menemukan sebuah ayat, Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Lalu aku melihat diriku, sepertinya ayat ini juga bukan untukku. Kenapa? Karena terkadang untuk melawan hawa nafsuku dalam mentaati Allah, aku pun masih kurang kesungguhan. Hatiku pun gundah. Hatiku pun gelisah. Kok sepertinya tidak ada tanda-tanda pada diriku kalau Allah mencintaiku. Tapi terus aku buka lembaran-lembaran lain dalam Quran dan aku menemukan sebuah ayat yang sangat indah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Allah juga mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mensucikan dirinya. Aku segera termenung. Mungkin ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segeralah lisanku berucap astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ternyata Bapak Ibu, kata para ulama, pintu gerbang paling awal untuk masuk ke zona pertolongan Allah itu adalah datanglah dengan segala kehinaan diri. Allah gak pernah menutup pintunya untuk hamba yang mau kembali dalam keadaan seterpuruk apapun. Ada sebuah doa yang sangat indah dari Nabi, Bapak Ibu. Doa ini salah satu doa favorit saya. Ketika Rasulullah mengajarkan sebuah kalimat, mengemis kasih dan rahmatnya. Doanya begini, Bu. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Wa inna rahmataka awsa'u min dhambi. Ya Allah, sungguh
ampunanmu lebih aku harapkan, lebih aku andalkan dibandingkan dosa-dosaku, dibandingkan amal-amalku. Dan sungguh rahmatmu ya Rabb pasti jauh lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Kalimat berikutnya, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak, fa inna rahmatuka ahlun an tablughani, li'annaha wasi'at likulli syai'in, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika aku melihat diriku, kok rasanya aku nggak pantas untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang Kau rahmati. Tapi aku yakin ya Rabb, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Kenapa? Karena rahmatmu maha luas melebihi segala sesuatu. Itu doanya indah banget Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan seperti apapun, kita selalu punya asa untuk menggapai pertolongan Allah. Makanya saya senang sama syairnya Al-I'tiraf tuh Pak Bu. Tahu ya Al-I'tiraf ya? Itu indah banget. Ada yang hafal? Coba yuk sama-sama. Ilahi las tulil firda si ala wala aqwa ala nari jahimi. Ya Allah, kok rasanya aku nih gak pantas masuk surgamu ya Rabb. Gak pantas. Tapi aku juga gak kuat kalau harus masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azimi. Kalau bukan kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang, tidak peduli mungkin sekotor apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, sehina apapun kita, datanglah kepada Allah dengan semua itu. Karena Allah gak pernah menutup pintunya untuk kita. Pintu gerbang paling awal untuk bisa masuk ke zona pertolongan Allah adalah datang, minta. Datanglah dengan segala kehinaan diri. Datanglah dengan segala butuh, rasa butuh kepada Allah. Di antara penyakit yang paling berbahaya dalam hidup itu Bapak Ibu, namanya istaghna, merasa nggak butuh sama Allah. Berbahagialah ayah bunda bagi siapapun yang terus dibuat dalam keadaan merasa butuh ditolong sama Allah. Dalam kondisi seperti apapun. Jadi saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa besar. Jadi jangan berputus asa. Innallaha yaghfirul kabair fala tayas. Tapi wa yu'adzibu ala saghair fala taghtarru. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Ini dua kutub yang perlu kita seimbangkan. Di satu sisi, kita tidak berputus asa, meskipun bergelimang dosa, tapi di sisi yang lain kita pun tidak meremehkan sekecil apapun dosa. Maka kesadaran pertama itu,
tumbuhkan satu rasa dalam jiwa, merasa hina dan merasa butuh ditolong sama Allah. Sadar dosa, sadar butuh. Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli haznin farhan. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan mengganti segala kesedihannya menjadi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan buka jalan, Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Maka datanglah dengan segala dosa, datanglah dengan segala kehinaan diri, karena itu adalah pintu gerbang paling awal untuk masuk ke zona pertolongan Allah. Inspirasi dari Musa, Rabbi syrahli sadri, terus wa yassirli amri, ya Allah lapangkan dadaku. Baru setelah itu mudahkan urusanku. Jadi mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru dada lapang, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Mana yang duluan? Yang benar. Kebanyakan dari kita itu terbalik. Nanti Ustaz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah nggak gitu lagi, kalau yang ini udah bisa saya beli, kalau masalahnya udah beres, baru lapang dada saya. Terbalik nggak Bu, Pak? Harusnya gimana? Coba Anda perhatikan urutan doa Nabi Musa tadi. Yang diminta pertama kali apa? Lapang dada dulu. Rabbi syrahli sadri. Baru setelah itu, wa yassirli. Jadi untuk bisa memudahkan satu urusan, mengundang pertolongan Allah, mengundang rezeki, itu kunci yang paling penting, lapang dada. Kita sering berpikir sukses dulu baru bahagia, padahal kata para pakar, enggak. Happiness first, success second. Ya. Dan tadi saat kita datang sebagai seorang hamba, mengakui segala dosa, mengakui segala nikmat, itu satu proses, satu fase yang akan melapangkan dada kita. Dan kelapangan dada kita itulah yang akan memudahkan urusan, mengundang pertolongan, menarik rezeki bahkan dari arah yang tidak kita duga. Hamba yang lapang dadanya itu tidak terlalu banyak meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Dia yakin segala sesuatu itu ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Setiap takdir yang Allah tetapkan dalam hidup kita ditetapkan di atas dasar sifatnya yang maha adil, gak mungkin zolim, maha benar, gak mungkin keliru, maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Makanya Bapak Ibu, bagi orang-orang beriman yang lapang dadanya, itu gak ada kalimat seandainya saja. Coba diulang Bapak Ibu, apa? Bahkan kata Nabi, perkataan seandainya saja itu bisa jadi pintu masuknya setan. Atas apa-apa yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Tapi katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bagi orang beriman, semua yang terjadi atas izin Allah. Dan yang kedua, semua baik dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairan lahu.
enak atau enggak enak, sesuai harapan atau enggak sesuai harapan, semuanya baik. Kalau kita sikapi dengan iman. Yang namanya pergiliran episode kehidupan itu Bapak Ibu kita akan ngalamin. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nggak mungkin kita di atas terus, ada masanya kita jatuh terperosok ke bawah, betul? Nggak mungkin kita punya uang terus, ada masanya kita nggak punya uang, betul? Sering. Nggak mungkin kita sehat terus, ada masanya kita sakit. Nggak mungkin kita dideketin orang terus, ada masanya orang pergi meninggalkan kita. Biasa saja, itu pergiliran episode kehidupan. Tapi bagi orang-orang yang lapang dada, di atas dasar keimanan, dia yakin semuanya baik dari Allah. Ada masanya yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita kepengen A, Allah hadirkan A. Pernah ngalamin? Pasti pernah ya. Kita berdoa mintanya A nih Bu, Pak. Dan pengabulan dari Allah itu A. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pernah ngalamin ya? Pasti pernah, saya jamin. Tapi ada masanya, kita berdoa minta A. Allah kabulkan B. Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A ya Allah, pokoknya A. Gak mau yang lain. Istiqorohnya gimana Bu? Ya Allah, jika dia baik, jodohkan kami. Tapi kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya. Orang-orang yang lapang dadanya itu Bapak Ibu, dia meyakini hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Coba diulang kalimatnya. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Tidak ada seandainya saja. Yang sudah terjadi katakan qadarullah wa masya'afa'al. Tinggal kita ambil pelajaran. Kalau memang ada kesalahan kita di masa lalu, kita taubati hari ini. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita benahi? Sudah. Dan ternyata Bapak Ibu, lapang dada itu yang mengundang pertolongan Allah. Anda perhatikan ya Bapak Ibu, ini doanya Nabi Musa. Yang sedang dalam keadaan berat. Yang dihadapin tuh Fir'aun. Manusia dikdaya. Yang kalau secara logika akal nggak mungkin bisa dikalahkan. Yang diurusin tuh Bani Israel. Kaum yang paling gablek sepanjang sejarah peradaban manusia. Nggak tahu diri, nggak tahu syukur. Dan yang menarik, dalam urusan sepelik itu, perhatikan urutan doanya. Yang diminta apa? Lapang dada dulu. Rabbi syrahli. Baru setelah itu, maka ini penting Bapak Ibu. Dan saat kita datang mengakui segala dosa, mengakui segala nikmat yang Allah karuniakan, itu sebuah proses yang akan melapangkan dada kita. Ya. Batinnya itu ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Setiap pagi, setiap petang terucap dari lisannya sebuah doa yang sangat indah. Raditu billahi rabbah. Terus, wabil islami dinah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Itu doa indah banget Bapak Ibu. Raditu billahi rabbah itu maknanya ya Rabb hamba ridho, engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Apapun itu, engkaulah sebaik-baik pembuat skenario. Yes, kita punya keinginan, yes, kita punya harapan, tapi orang-orang yang beriman yakin, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah kehendaki pada akhirnya jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Maka dengan keyakinan itu, dia berserah bulat.
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Tidak terlampau sedih dengan apa-apa yang sudah terjadi, tidak terlampau cemas dengan apa-apa yang belum terjadi. Dalam setiap gerak langkah, ruh yang dia bawa adalah sebuah kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Apa sih rahasia orang-orang yang mudah ridho, orang-orang yang mudah berserah itu Bapak Ibu? Sederhana. Seorang hamba itu akan mudah punya kondisi batin yang lapang kalau dia berharap dirinya pun diridhoi sama Allah. Seperti doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam hidupku, sehat, sakit, punya uang, gak punya uang, dideketin, dijauhin manusia, dijunjung atau dibanting, di atas atau di bawah, dipuji orang, dihina orang, apapun itu ya Rabb, asal dengan itu engkau ridho padaku, asal dengan itu engkau maafkan salah-salahku, asal dengan itu engkau rahmati aku, maka aku gak peduli ya. Lakal utbah hatta tardo. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah. Jadi Bapak Ibu, ini pola kehidupan. Pertolongan Allah itu hadir ketika seorang hamba berupaya dulu melapangkan dadanya. Ini sebuah kaidah penting. Perubahan hidup itu baru bisa terjadi setelah kita mampu berdamai. Ini menarik ya. Tapi ini kaidah penting. Berdamai dulu, baru setelah itu kita bisa bertumbuh dan berubah. Diri kita, hidup kita, nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa berubah sebelum kita mau berdamai. Dan tadi, seseorang itu akan mudah berdamai atas apapun keadaan hidupnya saat dia yakin semua ini terjadi atas izin Allah, semuanya baik dari Allah. Allah nggak mungkin zalim, Allah nggak mungkin keliru, Allah maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Dan apapun yang terjadi ya Rob, asal dengan ini engkau ridho padaku, maka aku baik-baik saja. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah. Bapak Ibu, saya boleh minta tolong? Angkat tangannya ke atas, angkat tangan kanannya ke atas. Ya, kita saling mendoakan, tolong usap-usap yang di sebelah kanannya. Ya, usap-usap yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya sekarang. Saudaraku, saudaraku, mudah-mudahan wasilah majelis ini Allah karuniakan hikmah dan hidayah. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi sakit, lahir atau batin, Allah sembuhkan. Allah tolong dalam setiap urusan. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gantian sekarang tangan kiri, tangan kiri. Usap-usap yang sebelah kirinya. Ayo Bapak Ibu. Saudaraku, makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silakan. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, terkadang ibadah hati yang ridho
itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam, dibandingkan ibadah sunnah apapun. Jadi kemampuan kita menata batin, itu besar nilainya di sisi Allah Bapak Ibu. Maka kajian tentang manajemen qalbu, apa yang sering dinasihatkan oleh guru kita, itu fundamental sekali. Karena para ulama itu membagi ibadah menjadi dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir itu Bapak Ibu bisa nggak bernilai di sisi Allah kalau ada yang meleset pada suasana batin seorang hamba. Contoh, dalam sebuah hadis yang sangat populer, Nabi itu pernah bersabda, ada beberapa golongan manusia yang pertama kali Allah hisab dan pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Pernah dengar Bapak Ibu? Siapa mereka? Ada yang tahu? Ternyata bukan Fir'aun, bukan Qorun, bukan Abu Jahal, bukan. Ini hadis sahih. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama kali Allah hisab dan pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Siapa saja? Yang pertama, mereka yang berjuang di jalan Allah, ikut berjuang di medan perang sampai terbunuh. Kasat mata, syahid. Itu kalau ngomongin ibadah zahir, Bu, itu udah paling mentok. Yang kedua, ada orang-orang yang bersedekah. Itu pun amalan yang sangat mulia. Yang ketiga, ada orang-orang yang ahli Quran, ahli ilmu, dan mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Para da'i, para ulama. Ada perhatikan, 3 ini adalah amalan yang begitu dahsyat. Tapi apa yang membuat mereka Allah lemparkan ke dalam neraka? Karena ada yang meleset pada suasana batinnya. Ketika dia mulai hisab, Allah tanya, apa yang kau cari? Aku cari ridho-Mu ya Allah. Allah yang maha tahu hati setiap hamba mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Yang kamu cari itu bukan aku. Yang kamu cari itu pujian manusia. Kekaguman manusia. Kamu ingin dikenang oleh manusia. Ya. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Orang-orang sudah memuji kamu. Orang-orang kagum dengan apa yang kamu lakukan. Maka nggak ada lagi bagianmu di sini, na'udzubillah. Jadi Bu, ibadah zahir itu Pak, kata para ulama, bisa nggak bernilai di sisi Allah kalau ibadah batin kita ada yang meleset. Niat itu ibadah batin. Berupaya melatih diri agar lapang dada, itu proses ibadah batin. Upaya kita untuk memanage apa-apa yang ada dalam qalbu kita. Itulah kenapa Rasul mengajarkan kita sebuah doa yang sangat indah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai engkau ya Rabb yang maha membolak-balik hati. Perjalanan menemukan ikhlas dalam setiap amal. Ini perjalanan seumur hidup. Ketika sudah tidak ada lagi harapan di hati kita kecuali berharap dinilai sama Allah. Karena kita akan sulit bahagia, dada kita akan sulit lapang Bapak Ibu kalau kita masih berharap pengakuan, penghargaan, validasi dari manusia. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit, melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Bahkan Allah sampaikan dalam Quran, di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Diucapkan terima kasih pun gak ngarep. Kenapa? Karena sudah puas dengan balasan penilaian dari Rabb-Nya. Latihan ikhlas dalam setiap
gerak langkah kehidupan Bapak Ibu, itu sebuah upaya yang akan melapangkan dada kita. Karena nggak ada habisnya. Inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i, berharap semua orang suka sama kita, mustahil. Betul ya? Dalam keadaan seperti apapun Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa selamat dari komentar manusia. Masih ingat kisah yang sering diceritakan? Luqmanul Hakim Bapak Ibu, bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah menuntun keledai. Jalan mereka. Diomongin orang nggak? Salah? Apa kata orang? Dasar anak nggak tahu diri. Itu anak nggak diajarin adab di sekolahnya, nggak punya etika. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan di bawah. Anak kurang ajar itu. Bapaknya dengar, nak salah nak, tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya. Jalan mereka. Salah lagi. Diomongin orang lagi. Apa kata orang? Kok ada ya orang tua yang tega gitu sama anaknya? Udah mirip belum saya? Dengan julidnya netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Bapak gak punya perasaan. Enak-enakan dia di atas, anaknya suruh jalan. Bapaknya dengar. Nah, salah nak. Sudah yuk sini kamu naik di atas. Kita berdua naik di atas keledai. Jalan mereka. Salah lagi? Diomongin orang lagi? Apa kata orang? Itu bapak sama anak yang gak punya peri kebinatangan. Bayangkan itu keledai kecil dinaikin berdua, zolim. Itu namanya nyiksa binatang. Bapaknya dengar lagi, udah yuk nak kita turun aja. Dituntun aja keledainya, jalan mereka. Salah lagi? Diomongin orang lagi? Apa kata orang? Dasar, gak punya otak. Keledai kok cuma dituntun, fungsinya apa coba? Betapa lelahnya Bapak Ibu kalau kita sibuk meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Maka salah satu latihan yang akan membuat kita punya dada yang lapang itu adalah latihan ikhlas. Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali berharap dinilai sama Allah. Just focus on Allah. Kalau Agim sering menyampaikan, di antara ciri-ciri orang ikhlas itu adalah yang pertama, tidak ingin dipuji, nggak ingin dilihat orang, tidak ingin diketahui orang, tidak takut dicaci, dihina, dan tidak berharap dibalas. Karena sudah puas dengan balasan dari Rabb-Nya. Ya, seperti lagu yang sudah kita semua hafal, Bapak Ibu. Gimana? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Ini kita kayak di TK ya. Jadi agar kita selalu ditolong sama Allah, Bapak Ibu, saya coba rekap ya. Yang pertama, datang, minta. Datanglah dengan segala kehinaan diri. Datanglah dengan membawa segala dosa dan memohon ampunan. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Rabbana zolamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni. Itu doa dibaca bahkan Bapak Ibu dalam keadaan gelap yang berlapis-lapis. Mungkin ada masanya kita merasakan gelap dalam hidup. Dan bukan cuma satu kegelapan, tapi kegelapan yang berlapis-lapis.
Yang namanya badai kehidupan itu Bapak Ibu, kita pasti akan ngalamin. Betul ya? Life is never flat. Gak mungkin hidup itu lurus-lurus aja. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Kamu jangan heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Kata Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Kita akan ngalamin mungkin 1-2 momen dalam hidup serasa digoncang. Mungkin dengan judul yang berbeda-beda. Ada yang goncang aja dalam urusan keuangan. Bisnisnya hancur, ditipu sama orang, terjebak hutang miliaran. Di situ judulnya. Ada orang yang berbeda, secara keuangan baik-baik saja. Tapi judulnya yang lain. Masalah rumah tangga, sama pasangan, sama anak. Ada yang kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai. Ada yang diuji dengan sakit. Kita semua punya judul yang berbeda Bapak Ibu. Tapi ujian itu sebuah keniscayaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita tuh akan diuji dengan sesuatu yang mungkin kita senangi atau sesuatu yang tidak kita senangi. Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Betul nggak kalimat itu? Kalimatnya betul tapi kurang lengkap. Yang lengkap gimana? Yes, badai pasti berlalu. Tapi selama kita masih hidup di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada badai yang lain. Ini wajah-wajah pengalaman semua kan ya? Jadi kita tuh punya judul badainya masing-masing Bapak Ibu. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena pengalaman saya, 15 tahun saya jadi trainer Bapak Ibu, ketemu dengan ribuan orang. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi punya masalah, itu suka merasa si paling menderita sedunia. Aduh Ustaz, kayaknya gak ada yang lebih susah dibandingkan saya. Anda kegeeran. Nah, kita punya judulnya masing-masing Pak. Ya. Jadi hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa belajar menari-nari, enjoy, menikmati, berlapang dada, meskipun di tengah badai. Dan caranya gimana? Tadi, dalam keadaan badai mungkin sedang terjadi, kegelapan yang berlapis-lapis menimpa hidup kita, datanglah kepada Allah dengan segala kehinaan, dengan segala dosa. Akui. Dan bukan cuma mengakui dosa, tapi juga mengakui nikmat. Anda beriringan dengan kesulitan, Allah pasti iringi dengan kemudahan. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan sadari setiap takdir yang ditetapkan atas hidup kita pasti baik dari Allah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ujian hidup itu akan terasa ringan ketika kita memahami bahwa zat yang menetapkan takdir atas hidup kita adalah zat yang paling mencintai kita. Kalimat dari Maulana Rumi, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Dengan mental seperti itu Bapak Ibu, seorang yang beriman itu punya suasana batin yang stabil. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau lagi senang, tidak terlampau berlebihan, jadinya arogan, jadinya ujub, jadinya sombong,
Dan kalaupun lagi sedih, tidak tenggelam terlalu dalam, tapi dia mampu menata batinnya untuk tetap lapang dan damai dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah karuniakan kepada kita kalbu yang tenang, dada yang lapang dalam setiap keadaan. Insya Allah. Belum hadir? Bapak Ibu, ada satu doa sebagai penutup yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan doa ini bisa menjadi pegangan kita untuk bisa punya batin yang tenang apapun keadaannya. Mau nggak? Doanya pendek, tapi maknanya dalam banget. Kalau bisa dihafalin dan dibaca sesering mungkin dalam setiap keadaan. Doa ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Sekaligus dari doa ini kita belajar ada beberapa pilar untuk menemukan ketenangan, kelapangan, kedamaian dalam keadaan apapun. Doanya begini. Direkam boleh ya. Terus sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Hafal? Sekali lagi yuk. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Pendek ya Bapak Ibu. Itu silakan dihafal, dibaca dalam setiap keadaan. Kalau buat saya doa ini betul-betul jadi obat. Terutama dalam keadaan kita gundah, gelisah, resah. Coba kita bedah sedikit doa yang tadi kita baca. Yang pertama, latar belakang dari doa ini adalah ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, aku nih kenapa ya? Kok sering merasa gundah, sering merasa resah, sering merasa gelisah dengan persoalan-persoalan yang sedang aku hadapi." Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan doa yang tadi. Coba kita lihat susunan kalimatnya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Nafs al-mutmainnah. Jadi Bapak Ibu, kondisi jiwa seorang hamba, itu kata para ulama, dibagi menjadi beberapa keadaan. Yang paling buruk itu disebut dengan nafs al-amaratum bisu. Jiwa yang terus tertarik pada keburukan. Ini qalbun mayyit, naudzubillah. Hati yang mati. Level berikutnya ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Satu kondisi jiwa yang labil. Kadang-kadang tertarik pada keburukan, kadang-kadang tertarik pada kebaikan. Ini qalbun marid. Qalbunya masih hidup tapi sakit. Nah, yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa punya kondisi jiwa nafs al-mutmainnah. Baik, Bapak Ibu, Agim sudah hadir ya. Kita cukupi. Kita ulangi lagi doa yang tadi gimana? Yuk sama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik
wa taqna'u bi'ata'ik. Apa artinya ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang, jiwa yang yakin bahwa Engkaulah tujuan hidupku, jiwa yang ridho atas segala yang Engkau tetapkan, dan jiwa yang merasa puas dengan apapun yang Engkau berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh yang kita baca, kita jiwai dalam setiap keadaan. Dan Allah karuniakan kepada kita kelapangan dan ketenangan.